Oke, kembali lagi di Fictional Education. Kali ini saya akan membagikan roadmap dari pergerakan XAU USD. Sebelum saya membagikan roadmap, saya akan melakukan evaluasi seperti biasanya. Di mana pada analisa kemarin ya, kita menandai area supply zone di sini, tetapi harga tidak sampai ke area tersebut, melainkan harga hanya naik di area ini ya. Jadi ini masih tetap menjadi area fresh supply zone ya, karena belum tersentuh sampai hari ini. Tetapi untuk pergerakan ke bawahnya, harga juga sempat respect ke bawah, turun sampai di area sini lalu naik lagi. Dan ini adalah area demand zone-nya, dimana ini adalah FTB ya. Ketika harga kembali lagi ke area FTB akan ditolak dan area tersebut menjadi area lemah, yang mana pada pergerakan selanjutnya harga mampu mencapai demand yang di bawahnya lagi ya, seperti itu. Oke, masih kita amati pergerakannya. Ini gold mau kemana, karena dari struktur marketnya ya, kita cek di H1 ya. Di H1 seperti ini, seolah-olah price sudah melolosi ya, atau menjebol area dynamic supportnya seperti ini, di mana pattern falling wedge di sini seperti tidak berjalan seperti wajarnya ya, sewajarnya. Harusnya itu harga naik ke atas. Inilah yang dinamakan dengan market ya. Jadi kita tidak bisa memaksa harga mau kemana ya, tetapi kita harus melihat realita yang terjadi di dalam pasar. Jadi selalu analisa apa yang Anda lihat, bukan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda menginginkan untuk selalu profit dan harga selalu sesuai dengan keinginan Anda, itu sangat susah ya. Dan sangat menurut saya itu tidak wajar ya. Kita analisa apa yang kita lihat saja. Tentunya dengan probabilitas terbaik. Oke, kita ulangi analisanya ya. Saya sudah hapus chartnya. Di sini kita akan melihat pergerakannya. Oke, langsung saja di H1 XAU USD atau gold ya. Di sini kita akan mencari pola-pola indah di sini ya. Di sini ada pola QM ya. Ada high low, higher high, lower low ya. Tetapi QM-nya di mana ya? Itu PR-nya. Nanti akan saya tunjukkan areanya. Di mana pergerakan kali ini harga masih touching area demand bawah. Ya, jadi harga masih bermain di area tersebut. Kita bisa turunkan di M15 untuk lebih detail ya, lebih detail areanya. Nah, seperti ini, dan di sini juga belum terlihat ya area-area detailnya. Kita bisa turunkan lagi ke M5. Di mana di M5 ya, terlihat adanya rally base rally. Di sini ada rally base rally. Iya, ini adalah area rally base rally yang mana pada pergerakannya di respect harga. Oke, dan harga kemungkinan besar akan touching kembali ke area ini ya. Ke area ini. Tetapi perlu diingat, di sini terlihat adanya rally base rally di dalam rally base rally ya. Kita bisa marking areanya di sini. Ini 1841.80. Semoga itu area yang sharp ya, sharp entry. Dan di sini juga ada area lagi 184300, di mana area tersebut juga belum disentuh oleh pergerakan harga saat ini. Oke, kita pindah lagi di H1 ya. Ini harus pindah H1 M5, M15 ya. Agar apa? Agar kita menganalisanya lebih detail lagi. Nah, kondisi di H1 di sini terlihat adanya supply zone ya, yang mana pada pagi tadi gold sempat meraih area langsung menolaknya seperti itu. Di kondisi A1 di sini terlihat adanya pergerakan rally base rally ya, rally base rally. Tetapi kirinya kosong. Nah, ini sebagai tanda bahaya ya. Jadi bukan berarti dia area yang kuat. Karena untuk menentukan sebuah area kuat atau tidak, kita harus mengetahui secondary reason ya. Alasan kedua, jadi bukan hanya karena satu alasan kita langsung masuk ke dalam market. Tetap di sini ada demand zone, kita bisa ambil acuan di demand zone ini. Tetapi harap berhati-hati karena di H1 area demand zone-nya tergolong lebih jauh lagi ya. Ini area demand zone lagi di sini.
akan saya beri tanda. Nah, di sini ya, jadi ada probability harga ketika menyentuh demand zone, dia akan naik. Dan dia akan naik, dan dia akan naik. Kenapa demikian? Karena harga bergerak berdasarkan supply dan demand, itu teori pertama. Oke, langsung kita masuk ke analisa selanjutnya ya. Dimana di atas ini ada supply zone yang masih fresh. Ini nikmat sekali ini untuk scalpingan ya, karena sangat banyak area fresh dan unfresh ya. Terlalu banyak area fresh supply, fresh demand ya. Kita hanya menganalisis area-area yang kuat saja, yang tidak kuat jangan ya. Nanti membuat kita tertarik di market dan floating minus. Oke, saya turunkan ke M15. Kita fokus ke area Quasimodo-nya ya. QM adalah Quasimodo. Nah, di sini ada rally base drop, di mana area tersebut sudah di break menjadi area swap zone ya. Saya akan tulis di sini. Untuk materi Quasimodo ya di YouTube sudah banyak ya, tetapi akan saya jelaskan detailnya ya. Sekali lagi saya hanya menjelaskan detailnya ya. Saya tidak akan menjelaskan kulitnya, tapi detailnya bagaimana, cara melihat harga bagaimana, respect harga bagaimana nanti ya. Bertahap, karena jika tidak bertahap nanti kita salah dalam menerapkan keilmuannya. Otomatis di sini juga sudah menjadi area swap zone lagi ya. Otomatis di sini menjadi supply. Kenapa di sini menjadi supply zone? Karena area tersebut dimenangkan oleh seller. Ini adalah high, oke. Ketika adalah rally base drop ini sudah di break, otomatis dia menjadi demand zone. Yang mana ketika harga kembali ke area demand ini, perhatikan ya. Di area demand zone ini harga naik, lalu melepasi di sini, walaupun di sini ada seperti jarum, tapi ini ingat ini di M15 ya. Harga berhasil touching ulang dan kembali turun, dimenangkan oleh seller. Ya, jadi stok barang terjual habis, tinggal mencari peminatnya. Nah, ada probabilitas ya. Probabilitas tertinggi adalah seperti ini. Jadi price akan naik. Price akan naik. Kenapa akan naik? Kita tinggal menunggu ya. Karena primary trendnya itu masih uptrend. Ini penting sekali. Jadi walaupun kita bermain di lower time frame ya, kita jangan sampai melupakan primary trend. Karena apa? Karena kita cenderung akan terjebak di dalam area tersebut. Jadi kita melupakan tren aslinya ya. Ini tren aslinya masih uptrend, kecuali ketika price berhasil melolosi area area support di belakangnya ya. Ini area support ya, saya tulis previous support. Ya, seperti ini. Ini adalah area previous supportnya, dan ketika price berhasil melolosi area tersebut, otomatis tren berubah. Nah, konsepnya seperti itu. Tetapi selama price belum melepasi area previous support, otomatis pergerakan harga masih dominan bullish ya, masih biasnya masih bullish. Walaupun di sini sudah ada satu identifikasi atau satu konfirmasi sebuah pergerakan bahwa dia membuat lower high. Dan saya tulis di sini ada high dan di sini ada lower high. Untuk materi tentang market structure, high dan lower high sudah ada di video saya ya di channel ini. Silahkan dicek dan dipahami bagaimana cara membaca market structure-nya. Di sini terlihat polanya ya, polanya masih seperti ini. Harga masih berjalan di tengah-tengah ya. Kita antisipasi spike di area supply pertama yaitu 1848, lalu kita bisa ambil area sell ya, ambil area sell di area 1853 ya. Lalu buy-nya bagaimana untuk mengambil area buy? Oke, untuk mengambil area buy kita bisa mengambil di area kedua ya. Area yang pertama itu 1843, area yang kedua 1839. Ya, jadi ini tidak ya, karena ini sudah di touching ulang oleh pergerakan ini. Kenapa? Karena body sudah melepasi area tersebut, tetapi body belum melepasi area yang kedua. Kita masih menunggu pergerakannya selanjutnya ya, pergerakan selanjutnya.
Oke, kita pindah lagi ke M5 ya. Di M5 ada apa di sini ya? Di M5 terlihat area kedua belum ya. Area kedua belum dan area pertama ini juga sudah didampingi oleh base lagi. Ini adalah demand lagi. Sedangkan pergerakan kala itu ya, pergerakan kala itu juga touching demand. Nah, demandnya ini area yang pertama tadi sudah disentuh, oke. Dan area kedua masih fresh. Jadi untuk trading dengan probabilitas terbaik kita ambil buy di 1839 dengan stop loss di 1836, yaitu kisaran 30 pip. Untuk gold 30 pip itu sangat tipis ya. 30 pip itu sangat tipis. Lalu sell-nya juga ya, ini 1853, SL kita pendek saja ya. 1856 deh ya, agar 30 pip gitu. Ataupun kalau ingin lebih akurat ya, lebih akurat lagi kita bisa pilih area tertingginya. Tetapi dengan resiko apa? Dengan resiko harga tidak respect terhadap area yang kita tandai, seperti itu. Kenapa demikian? Karena terlalu tajam. Nah, di sini ada area 1854. Kita bisa menggunakan stop loss di area 1855. Jadi ini kisaran 20 pip ya, 15 sampai 20 pip di gold ya. Ini sangat-sangat tipis dan sangat-sangat mantap. Jadi biasanya itu kena shadow ya. Nah, seperti ini. Ada kemungkinan harga akan bergerak ke sini dahulu. Nah, ini adalah analisa atau roadmap dari pergerakan gold hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika saya bisa menjawab pertanyaan tersebut, akan saya jawab dalam bentuk video. Dan terima kasih. Salam profit selalu.